Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para sedulur-sedulur subscriber yang sudah setia, yang sudah mendukung channel kami ini. Di video kali ini saya akan membuat video ya, cara menaikkan tegangan tune control ya, agar mampu disuplai 40 volt sampai 45 volt. Sedangkan idealnya tune control ini membutuhkan jatuh daya dari min plusnya yaitu 15 volt ya. Min juga membutuhkan 15 volt dan plusnya 15 volt. Sedangkan ideal dari tune control ini 15 volt. Tapi di video kali ini saya akan menyuplai dari tegangan utama ini ya, dari tegangan PSU utama power ini untuk tune control ini. Apakah mampu? Lihat saja nanti di videonya ya. Nah, bagaimana caranya agar tune control ini mampu disuplai 40 volt sampai 45 volt? Nah, caranya yaitu cukup tambahkan beberapa komponen agar mampu disuplai 40 volt sampai 45 volt, yaitu menggunakan sebuah resistor 2K2 sebanyak 2 biji yaitu 2 watt dan dioda Zener 15 volt 1 watt ya. Apabila tune control ini menggunakan jatuh daya PSU utama dari power tanpa adanya tambahan resistor dan dioda, maka mengakibatkan tune control ini menjadi fatal atau kerusakan ya lor, atau menjadi konslet. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat cara agar tune control ini mampu disuplai 40 volt sampai 45 volt dari PSU utama. Nah, kira-kira seperti lur ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan tegangan PSU utama ya, PSU utama dari trafo saya menggunakan 35 volt lur, 35 volt ya dari trafonya. Apabila sudah melalui dioda dan elko ini, pengeluarannya yaitu sekitaran 40 volt sampai 45 volt atau bisa lebih lur ya. Nah, jadi tune control ini akan disuplai menggunakan PSU utama lur. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan seperti apa kelanjutan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Untuk powernya saya biasa pakai power sederhana ya, power kelas-kelas rakitan lur ya. Itu menggunakan driver seperti ini lur. Ini adalah driver sejuta umat yang sudah ada, maksudnya yang sudah terkenal buat kalangan para perakit-perakit audio. Oke, terutama saya akan hubungkan sebuah dioda 15 volt ya. Kalian bisa perhatikan kaki dioda ini ada cincin yang warna hitam lur ya. Yang sebelah kiri ini ada cincin warna hitam, dan yang sebelah kanan polos ya, nggak ada cincinnya. Nah, cara penyambungannya yaitu atau pemasangannya, cincin yang warna hitam dari dioda ini kita hubungkan ke tanda plus, sedangkan yang nggak ada cincinnya kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini lur ya, seperti ini, kelihatan lur ya, penyambungannya seperti ini. Terus selanjutnya di bagian min, karena ini tegangannya simetris ya lur ya, tegangan simetris, kalian jangan sampai salah pasang lur, nanti akibatnya bisa meledak.
Ya meledak sih enggak ya, cuman bisa mengakibatkan kerusakan pada tune kontrol. Nah, kita perhatikan baik lagi lur. Ini dioda Zener 15 volt 1 watt ya, 1 watt. Ini kaki yang ada cincin warna hitam ini adalah positif, yang enggak ada tandanya yaitu yang polos, yang paling kanan adalah negatif. Jadi yang ada cincin warna hitam kita hubungkan ke ground di sini lur ya, kita hubungkan ke ground, sedangkan yang enggak ada warna atau tandanya kita hubungkan ke min. Nah, jadi seperti ini lur pemasangannya, jangan sampai kebalik lur ya, jangan sampai kebalik. Oke, kita skip dulu. Oke lur, jadi pemasangannya seperti ini ya, seperti ini pemasangannya ya. Nah, seperti ini diodanya. Selanjutnya kita akan pasang resistornya, yaitu memasang kabel tegangannya itu jangan langsung ke sini lur ya, jangan langsung ke apa namanya, ke PCB atau langsung ke tune kontrolnya, tapi harus melalui resistor 2K2 lur. Nah, jadi pemasangannya yaitu di sini lur, seperti ini. Nanti ini sama, nanti di bagian minnya juga seperti ini ya, di bagian minnya seperti ini, nanti groundnya langsung ke G di sini ya, di bawah lah biar gampang di sini. Pemasangan groundnya nanti langsung di sini aja. Oke, jadi kita langsung solder resistor 2K2. Penyambungan resistornya seperti ini ya. Nah, baru PSU utama dari power ini langsung menuju ke sini, yaitu ini plus, yang sebelah kiri ini adalah plus, yang sebelah kanan ini adalah min. Nah, groundnya nanti saya akan pasang di bawah di sini. Nah, jadi seperti ini ya cara membuat agar tune kontrol mampu disuplai tegangan 40-45 volt. Sebelum saya pasangkan kabelnya di tune kontrol ini, saya akan cek dulu tegangan dari PSU ini lur ya. Oke lur, saya akan cek tegangan dulu ya, tegangan dulu dari PSU utama. Ini sudah melalui elko lur ya, sudah melalui elko, dan saya akan mengeceknya ya. Ini adalah ground atau CT, dan ini adalah plusnya. Nah, ini 47 lur ya, 47, pokoknya 47 sekian, 47, ini bagian minnya. Bagian minnya lo ya, kisaran 47 ya. Oke, jadi saya akan langsung hubungkan lur, akan saya hubungkan dari PSU utama menuju ke tune kontrol. Oke lur, ini adalah yang kabel warna putih, ini adalah CT ya, atau grounding. Nah, jadi kalau dibalik seperti ini nih pemasangan lur ya, ini plus, ini min, dan yang kabel warna putih ini adalah CT ya. Kita langsung ambil dari PSU utama lur. Oke, langsung saja kita cek sound ya, kita cek sound lur. Biasa saya pakai ampli atau power ampli ini ya, sederhana lur. Oke lur, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek sound ya, kita akan cek sound ya, apakah berhasil atau tidak. Langsung saja.
Oke lur, ternyata lebih padat lagi, lebih suaranya lebih mengangkat lagi ya. Jadi seperti ini cara membuat tegangan tone control agar mampu disuplai dari PSU utama ya lur ya, biar mampu disuplai PSU utama dari power. Jadi lebih renyah lagi hasilnya dan lebih maksimal lagi karena tegangan dari PSU utama itu lebih maksimal lur ya, lebih matang lagi dan lebih jos lagi. Oke, selanjutnya kita akan ganti lagu atau musik baru lagi ya lur ya. Ini suara denguran karena kabelnya kurang rapih, jadi ada suara dengur ya. Oke, cukup sekian video dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.